Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Nabi Isa lewat di suatu jalan, dan jalan tersebut terdapat sebuah kuburan di sampingnya. Dan Nabi Isa melihat ke kuburan tersebut, ternyata orang yang ada di dalam kuburan tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa terus melanjutkan perjalanan. Beberapa tahun kemudian Nabi Isa lewat lagi di jalan tersebut dan mendapati orang yang ada di dalam kuburan tersebut tidak diazab oleh Allah. Orang di dalam kuburan tersebut mendapatkan keutamaan, kenikmatan kubur, kenikmatan yang Masya Allah. Yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu orang di dalam kuburan ini diazab, dan sekarang orang yang di dalam kuburan ini sedang diberikan kemuliaan oleh Allah. Di situ Nabi Isa sangat kagum dan kaget. Langsung Nabi Isa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dulu beberapa tahun yang lalu ketika aku lewat di jalan ini, orang yang ada di dalam kuburan ini Engkau azab ya Allah. Sedangkan aku lewat lagi di jalan ini, orang di dalam kuburan ini tidak Engkau azab, bahkan mendapatkan kemuliaan darimu. Apa yang menyebabkan orang ini mendapat kemuliaan darimu ya Allah? Dulu kan, ketika orang ini wafat, ketika orang di dalam kuburan ini wafat, aku azab dia berdasarkan dosa-dosa yang telah dia kerjakan di dunia. Aku azab dia. Akan tetapi, sewaktu dia wafat, dia meninggalkan istri, dan istrinya sedang mengandung anaknya di dalam kandungan. Anaknya di dalam kandungan. Dan ketika engkau lewat lagi di jalan ini beberapa tahun kemudian, anak yang dikandung oleh istrinya itu telah melahirkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Baru dimasukkan, kalau zaman dahulu itu, kalau zaman sekarang kan pondok pesantren. Kalau zaman dahulu itu dimasukkan ke dalam pengajian. Di dalam pengajian tersebut, anak itu baru belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku beri dia kemuliaan. Allah bilang ke Nabi Isa alaihissalam, wa kaifa u'adzibuhu wa waladuhu yadhkuru ismi fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana aku mengazab orang tersebut sedangkan anaknya di dunia menyebut namaku. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya seorang anak itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Anak tersebut baru belajar baca Bismillahirrahmanirrahim, baru belajar ngaji. Apalagi kalau seandainya kita punya anak yang hafal Quran, hafal 30 juz, apalagi anaknya sampai menjadi ulama, orang tuanya pasti Allah kasih ganjaran yang lebih baik lagi. Jadi itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, maka jangan ragu ketika ingin memasukkan anak ke pondok pesantren, ke pengajian. Kita nggak tahu apa yang bisa menyelamatkan kita ketika di dalam kubur nanti. Kita nggak tahu apa yang bisa menyelamatkan kita ketika kita telah wafat nanti. Berdasarkan kisah tersebut, anak itu baru belajar baca bismillah. Apalagi kalau seandainya anak itu bisa menghafal, anak itu hafal 30 juz Al-Quran dan dia selalu mengulang-ulang. Maka semua pahala, semua bacaan yang dia baca itu mengalir kepada kedua orang tuanya. Makanya kata Nabi SAW, ada 3 amal yang tidak terputus ketika orang tua wafat. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus. Ketika kita punya harta, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita berikan kepada orang, dan orang tersebut memakai harta kita. Maka ketika kita wafat, selagi harta itu masih di dia, masih berguna, masih bermanfaat baginya, itu pahalanya selalu mengalir kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Kita mempunyai ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, kepada murid kita. Selagi orang yang kita ajari itu mengamalkan ilmu yang kita pernah ajarkan, atau ilmu yang dia ketahui dari kita, semua yang dia kerjakan itu pahalanya mengalir dari kita. Karena adalla ala khair kafa'iluhu. Orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan seperti orang yang melakukannya. Ketika kita menasehati kawan kita, saudara kita, anak kita, murid kita, dia berubah gara-gara perkataan kita, nasihat kita dapat pahala darinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa awaladus soleh. Doa anak yang soleh. Ketika kita wafat, anak kita mendoakan kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Selagi tiga ini ada di dunia, sedangkan kita sudah masuk ke alam barzah, kita telah wafat, tiga ini tetap mengalir kepada kita, tetap terus menerus. Orang yang cerdas itu orang yang memikirkan apa yang mau dia bawa bekal apa yang mau dia bawa ketika dia wafat nanti. Maka yang punya ilmu, ayo berikan ilmunya. Ajarkan kepada sesama, berikan nasihat kepada orang lain. Itu menjadi amal jariah bagi kita. Yang punya harta, sedekahkan hartanya. Karena orang yang punya harta itu ibadahnya orang kaya itu sedekah. Sedangkan ibadahnya orang miskin itu sabar. Jadi ketika ada orang kaya yang gak mau sedekah, maka ketika dia wafat, ketika dia yaumul hisab, dia ditanya, apa yang kamu gunakan terhadap hartamu itu? Allah akan menanyakan kepadanya, apa yang kau gunakan di hartamu itu? Di dalam Islam itu, Allah itu nggak melarang kita menjadi kaya. Allah nggak menghina kita menjadi miskin. Allah nggak melarang kita menjadi orang pintar. Allah nggak melarang kita menjadi orang yang susah. Tapi di dalam Islam itu, yang diperhatikan di dalam Islam itu adalah sikap gitu. Sikap kita menjadi orang kaya bagaimana? Sikap kita menjadi orang miskin bagaimana? Sikap kita menjadi orang yang mempunyai ilmu bagaimana? Itu yang jadi perhatian dari orang di dalam Islam. Itu yang menjadi perhatian di dalam Islam. Orang nggak melarang, silakan saja kita menjadi orangnya, silakan. Tapi ketika menjadi orang kaya, apa sikap yang kita berikan? Apa hak yang harus kita penuhi? Apa hal yang harus kita perbuat? Itu di dalam Islam. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita pandai-pandai memikirkan masa depan. Masa depan yang dimaksud di sini adalah masa depan yang akan kita tuju. Finish yang akan kita harapkan. Tujuan yang menjadi tujuan semua umat manusia di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.